Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobor. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan tentu saja kita akan ngobrolin atau ya mendengarkan cerita dari Bro Ayung, cerita yang horor tentunya. Jadi untuk kawan-kawan yang di mana Bekasi, Cikarang, Bogor, Tangerang, yang kita dapat cuman dari berita ya tertimpa musibah banjir, ya semoga cepat surut, semoga cepat teratasi, dan tentu saja semoga semuanya bisa yang terbaik lah gitu ya. Itu aja, dan langsung aja Bro Ayung, monggo waktu dan tempat dipersilakan. Baik, sebelum ke cerita, terima kasih Mas Rehmat atas kesempatannya. Sebelum cerita, saya mau nyapa kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Ada saya, ada Mas Biru di Ngobor, ngobrolin yang horor-horor. Dan kita syutingnya malam gitu ya. Hari. Sambil rokokan, sambil ngopi, sama bawang gorengnya Nyai Biji yang muter-muter ini. Betul. Ada cerita apa hari ini, Bro? Ya, ini ada cerita dari Mbak Nuri. Ya, ada Mbak Nuri di Wonosobo. Jadi Mbak Nuri itu menceritakan di 2 bulan yang lalu, begitu kan, lagi ada hajat keluarga. Jadi yayunya yang bernama Mbak Mul itu mau ngitanin anak yang ketiga. Jadi dia itu yang namanya keluarga ke tempat yayunya itu kan beda desa, kita tinggalnya beda desa. Kemudian dimintain tolong, namanya mau ada hajat kan harus persiapannya banyak, tinggal 1-2 hari ke depan. Kemudian sama si Mbak Nuri itu aku diboncengin ke pasar gede ke bawah begitu kan. Nah kemudian pagi hari mereka jalan ke pasar, muter-muter nyari keperluan macam-macam, buat yang ditaruh di baki, yang buat masak. Ya ini itulah namanya perempuan, begitu lebih capek, hampir siang, nyampe hampir siang. Kemudian memang harinya lagi hujan, lagi sering hujan. Nah terus akhirnya ini Mbak Mul ngajakin, ayo neduh di mie ayam yuk, kita sambil makan mie ayam. Ya bener kan jenengan tadi habis makan mie ayam ya, enak ya, disambung-sambungin aja. Iya emang ceritanya begitu. Di tempat mie ayam biasanya bareng sama bakso. Di situ sambil neduh, ngobrol, cerita-cerita. Nah itu ngomong sama tukang mie ayam, Mas, aku neduh di sini, kata Mbak Mul. Kalau misalnya hujannya lama, kami nggak bawa jas hujan, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, beneran, mumpung istri saya nggak di sini. Ketungguan wong ayu-ayu, katanya seperti itu. Ada orang cantik-cantik duduk, terserah mau nyampe malam juga nggak apa-apa. Nah seperti itu akhirnya ngobrol-ngobrolan mereka. Nah dalam sudah makan mie ayam itu habis, Mbak Mul itu ngomong, Alhamdulillah ya Nur, katanya begitu. Sekarang Mbak mau nyunatin anak ketiga. Anak ketiga, Bro? Iya, tadi kan anak ketiga. Oh iya. Anak kedua itu cowok, cewek semua, nggak mungkin disunatin kan. Nah itu bentar lagi ponakanmu gede, terus bakalan masuk SMP. Yang paling barep juga udah kayak kamu gedenya. Yang nomor 2 si Iwati juga kuliah. Diomongin gitu padahal yang diajak ngomong tahu ya. Apanya? Udah tahu kan? Iya, sebenarnya tahu. Maksudnya dia pengen ngomong gini, alhamdulillah. Itu intro Iya, intro. Alhamdulillah. Maksudnya keluarga kita itu dulu kan susah banget, apalagi lagi kecilnya kamu, katanya begitu. Allah Ta'ala, Gusti Allah kasih kemudahan rezeki kita. Saya aja bisa begini padahal dulu kayak gitu banget, kayak gitu kan. Terus kamu walaupun sekarang udah mendingan keadaan kita, jangan sombong, ngomongin si adenya itu yang rendah hati, soalnya ini kan cuma titipan, kapan saja diambil bisa. Dan udah tahu juga gitu. Dan udah tahu. Nah itu tapi mengelingkan atau mengingatkan itu kan bagus. Iya Mbak, kamu tahu tadi di pasar ada apa? Ya ada tukang jualan. Bukan, tadi yang Mbak beli sarapan. Iya itu aneh, kata si Nuri. Aneh banget. Soalnya kan kita udah sarapan, keluarga udah bikin sarapan semua. Ngapain Mbak beli sarapan banyak-banyak, katanya. Nah itu saya itu sebenarnya kasihan sama yang jual sarapan. Apa Mbak kenal? Ya kenal jahat, katanya. Kenal jahat, banget. Bro Ayung. Saking kenalnya itu kenal jahat. Kenal banget. Kalau orang sini ngomongnya kenal jahat. Itu namanya Mbak Endang. Itu kan bukan Endang. Orang sini, orang Wonosobo gitu. Iya kan ceritanya, yang cerita kan saya, bebas bebas. Itu kenal jahat gitu kan. Nah terus
Itu kasihan banget, itu namanya Bu Endang. Dulu itu bos saya, katanya seperti itu. Loh, akhirnya ini cerita masa lalu dan ternyata horor, makanya disampaikan ke sini. Jadi dulu ya sekitar berapa tahun sebelumnya lah, hampir mau 7 tahunan lalu atau 10 tahun yang lalu, Mbak Endang itu setelah nikah kan Mbak Endang lagi susah waktu dulu ya. Terus dinikahin sama seorang pria tentu. Terus diboyong ke sana, ke tempat suaminya. Nah itu gaweannya ya kuli apa aja, kadang-kadang kuli pasir, bongkar muat, semacam itulah. Nah terus kebutuhan makin banyak, akhirnya dia nggak mau berdiam diri. Mbak Endang Bamul itu kerja apa aja buat bantu suami, cuci gosok atau apa aja lah di sana. Kadang-kadang ikut ke kebun seperti itu. Nah satu ketika datanglah seorang utusan ke rumahnya Mbak Mul atau ke rumah keluarga tersebut. Zaman kerajaan ya pakai utusan. Iya, ya anggap saja ada orang yang diperintah, kan utusan Bi. Nah itu ngomong, Mbak Mul mau nggak kerja? Ini Mbak Mul katanya. berarti kakaknya si Nuri. Nuri iya, menceritakan dulu tapi ceritanya di mie ayam itu. Bi. Nah Mbak Mul mau nggak kerja? Kebenaran lagi nggak ada kerjaan. Ya mau, kalau kerjanya mau banget. Itu dipanggil sama Mbak Endang, katanya begitu. Mbak Endang itu anaknya Bu Haji, siapa namanya ya, Bu Haji Jenah, itu namanya Bu Haji Jenah. Itu aduh, kerjaan dipanggil ke sana, mungkin kerjaan yang lumayan, Bi. Orang paling kaya di sana lah, usahanya itu luar biasa, mobilnya banyak, truknya banyak, pokoknya dari kayu, dari macam-macam itu yang megang kuasa di situ. Ya, di desa tersebut tuh hebat pada desanya suami. Akhirnya ya mau banget saya suruh kerja apa. Lah itu emaknya nyeletuk mertuanya. Lah itu kan Bu Haji lagi di rumah sakit, udah 2 minggu apa udah 2 bulan, saya lupa, katanya begitu. Nah si Mbak Mul itu Bu Haji yang badannya gede, itu seger, cantik, yang gelangnya segini, katanya begitu. Akhirnya ya wis, saya mau kerja ke sana. Iya tapi kerjanya di rumah sakit. Lah kerja ngapain? Nungguin di rumah sakit. Kok nungguin di rumah sakit? Mempekerjakan orang. Iya Mbak, saya cuma nyampein kalau jenengan kerja, jenengan itu mau datang aja. Orang Mbak Endangnya di rumah lugu atau di rumahnya ibunya. Akhirnya siang itu pula si Mbak Mul itu jalanlah ke tempatnya si tadi rumahnya Kak Jijena, menemuin anaknya yang namanya Mbak Endang itu, Bi. Nah, pas dia masuk ke sana, biasanya memang sering lewat, tapi kan cuman lewat di jalanan. Terus ngeliat rumah gede banget begini, orang susah kan ya ngelihatnya, mobilnya banyak, rumah gedung begitu, enak kali ya jadi anaknya Bu Haji. Ini saya masuk ke situ, ternyata baru masuk gerbangnya aja udah nggak nyaman banget. Soalnya apa, sintru luar biasa, katanya Mbak Mul. Nah itu pelataran lebar begitu, isinya lah apa ya, mangga harum manis, mangga. Jadi kayak gelap semuanya tuh di pelataran itu, kelihatannya gelap semuanya, jadi nggak enak banget. Kemudian dia jalan terus sampai ke teras, ini nggak ada orang satu pun, rumah segede ini apa nggak ada, gampangnya satpam atau siapalah orang di situ yang bisa ditanyain. Saya jadi risih, terus ini kok perasaan tiba-tiba aku ngerasa takut, kata si Mbak Mul itu. Lalu diketok-ketok pintunya, tak tok tak tok, assalamualaikum, nggak ada yang keluar. Pas ini tuh bunder-bunder mungkin bel itu ya dipencet. Yang namanya orang ya nggak pernah ngelihat bel, mencetnya kan nggak sekali, pencet terus itu keluar, meledak. Rumahnya langsung hancur lebur. Enggak, orang keluar. Itu yang namanya Mbak Endang marah-marah. Mul, saya dengar dari tadi kamu ngetok kalau rumahnya melimping. Rumahnya itu ada membuka jendelanya. Itu assalamualaikum dengar, nggak usah pakai ngebel itu dipencet berapa kali itu budek, katanya seperti itu. Jadi ya Allah tuh orangnya kok kayak gini, marah-marah banget gitu kan. Orang kenapa, saya kan mau baik-baik sini. Tapi yang namanya uang susah pengen dapat kerjaan. Iya Mbak, saya minta maaf, saya nggak tahu. Ngartinya kalau bel ya harus dipencet berkali-kali biar bunyinya banyak kayak gitu kan. Yes, Bu, kamu mau kerja apa enggak? Nah dia masuk, sendalnya copot, katanya seperti itu. Iya sendalnya tadi belum dicopot, balik lagi lah ke depan, ke tundagan itu loh ya. Terus giliran masuk rumah itu, lah Mbak Endangnya udah masuk kan, udah masuk duluan. Di ruangan depan itu
Orang kemana masuknya? Gede rumahnya kan, video pelongo ngeliatin itu ornamennya itu serem-serem banget kayak bangsanya sungu kebo sekepala-kepalanya, tapi nggak ada kulitnya sih, cuma tengkoraknya Bi. Terus ada rusa, ada kayak monyet yang diasinin di dalam kaca itu loh. Yang dijemur yang udah kering. Nggak bisa seperti pokoknya serem banget. Ini rumah nggak ada ventilasi yang sintru baut, dia nyari ke dalam, ke ruang tengahnya lagi malah jeglong begini ya, yang ubinya itu turun ke bawah, tambah sintru. Orang kemana Mbak Endangnya itu masuk sini masuk, tapi saya suruh masuk kemana? Akhirnya kan dia kayak ngikutin feeling, nyampe ke samping rumah. Samping rumah. Di situ ada tumpukan kayu-kayu keras. Itu udah ada tulisannya yang mau dijual mungkin ya, berapa meter atau 1x20 kayu-kayu yang mau jadiin papan. Ini kayu banyak banget. Terus sebelah sana juga ada tumpukan gabah luar biasa banyak. Ini bener-bener wong sugih, ini orang kaya. Akhirnya dia makin jalan masuk ke dalam sana, ke belakang. Itu si siapa? Ada nini tua banget. Itu kelihatan nini tua banget. Dia ingat suaminya pernah cerita, mertuanya pernah cerita. Di situ itu ada yang namanya Nyai Tura. Jadi rewangnya keluarga Haji Jena, tapi nggak pernah keluar rumah sama sekali. Jangan deket-deket, katanya orangnya rada rewel, katanya gigit berbisa mungkin. Itu tua banget kelihatan. Akhirnya kan dia udah ngeliat duluan. Ya masa Mbak Mul cuman diem aja. Akhirnya disamperin. Langsung Mbah ngomong itu, "Kemenek," langsung diginiin. "Kamu sini." Ceg, katanya sapu, disuruh nyapu Bi. Ini sapuin, suruh nyapu. Tapi Mbah, wis sapuin. Baru dia nyuci kumbahan, maksudnya piring, suruh nyuci itu ternyata area dapur. Dia juga lagi seperti itu Bi, kayak disuruh ngebantuin, dianya udah istirahat. Itu tua banget, mungkin umur 80-an atau lebih begitu ya, tapi kelihatannya masih energik seperti itu. Nah, dia lagi nyapu. Saya katanya suruh kerja di rumah sakit, kok suruh nyapu begini? Bu Endangnya kemana Mbak Endangnya? Lagi nyapu, ngisui piring itu kan. Mbak Endangnya keluar. Itu tahu-tahu datang kan. "Siapa suruh kayak gini? Orang kamu suruh di rumah sakit malah. Ini bukan gaweannya kamu." Langsung, "Mbah, dia yang mau kerja sendiri." Bisa kayak gitu Bi. Jadi seolah-olah si Mulnya yang minta kerjaan buat nyuci, dia kayak nggak nyuruh. "Mbah, tapi kan isora konsing kamu sendiri yang minta. Jangan nyalain saya. Sana ke rumah sakit. Mana Bu Kaji itu ditemenin, kasihan." Nah, ini lagi, "Udah, saya tungguin. Kamu ke depan," kata Mbak Endangnya. Itu sempat mau jalan kan melewatinya Tura, dipegang tangannya, jelek begitu kan. Dipegang bunyi jelek. Ya enggak bunyi, dipegang kaget banget ya. Di sini kan jantungnya jelek begitu kan. Terus ngomong gini, "Konsing hati-hati. Kamu yang hati-hati. Itu buka kowe sana ya." Wonosobo. Iya, itu kan saya cara Tegalan ya kan. "Kamu yang hati-hati." Nadanya nada orang tua ngomong, "Kamu yang hati-hati," kayak seperti itulah. Pokoknya apa sing dideleng ora kayak sing dideleng, yang dilihat bisa jadi nggak seperti yang kamu lihat. Pokoknya kamu kalau nggak kuat wis bisa-bisa metu kayak yang lain. Ternyata itu memang dengar dari perjalanan itu kan bareng sama yang itu kan, sama yang diutus itu ternyata ada orang berapa yang nemenin Bu Haji itu nggak ada yang kuat di sana. Nah, ini ketika dia itu melaku ya, jalan itu ke depan, terus di belakangnya Bu Endang itu ada suara tang, mungkin motor king atau apa di luar kan, bunyinya seperti RXZ. Itu RXZ kayak punya situ aneh gitu, yang agak aneh. Masih ada RXZ-nya? Enggak, dulu RGR. RG ya. Saya belum sempat bonceng padahal loh. Sayang sekali. Iya, sayang sekali. Tapi boros katanya Bi. Boros. Ya udah nggak usah wis. Terus cerita ya Bi. Tahu-tahu itu pintu dibuka, kufur. Itu Ijel, namanya Ijel, itu adiknya Endang. Langsung mereka itu tukaran Bi, ribut di situ. "Ya, ayo ngapain di sini?" katanya. "Di sini gimana? Saya kan suruh ke rumah sakit." Pokoknya itu dia kayak dia nuduh Yayunya ke situ ada mau jual tanah, mau apa harta yang ada di rumah itu. Yayunya lagi Endang juga nuduh si Ijel seperti itu. Jadi geger di situ ya. Mbak Mulya cuma plong-plong ya kan. Terus wis gini aja Jal, mobil keluarin, ayo kita ke rumah sakit, itu mau nganterin si Mul, katanya begitu. "Sungkan," katanya, "nggak mau.
nyuruh orang aja, lah itu kan ibunya kamu, itu juga ibunya kamu. Akhirnya ya singkat cerita Ijal bawa mobil itu di dalam, untungnya aja kata si Mbak Mulnya ya, untungnya Endang itu nggak di depan, itu bisa berantem sambil bawa mobil, berantem terus di dalam sampai Endangnya itu jambak kepalanya si Ijal itu wah wedeni lah, mobil itu jalan bisa keseok-seok. Aduh piar-piaran banget atas Simul. Dalam hati jadi begini, dulu saya memimpikan pengen sugih, pengen kaya kayak Bu Haja ya kan, terus kayak putra-putranya kayaknya indah, ternyata kayak gini berantem di dalamnya itu semrawut banget. Wis kan sampailah rumah sakit, tapi ketika udah sampai rumah sakit Ijo langsung balik lagi kan, saya nanti pakai ojek katanya pulangnya si Endang ngomong seperti itu dia ngadapin satpam, ngadapin orang-orang lemah lembut kayak pribadi yang beda si Endangnya itu loh, sama orang-orang yang di luar kok begini. Nah itu sampailah ke kamarnya ibunya, terus langsung ngomong ini, itu kamarnya mak, pokoknya semuanya kamu urusin semua, tapi saya kan nggak bawa ganti bu, tuku ya kena, kayak dia yang kayak Mul itu yang anaknya bi, jadi kamu kerja di sini mau beli apa aja ngomong, ini saya kasih duit, pokoknya udah sana masuk, lah jenengan gak nengokin ibu, aku udah bosan mira-miri terus, udah capek banget. Itu giliran dia masuk, itu di dalam lagi ada suster ngesut lagi enggak berdiri, suster lagi meriksa begitu kan, tapi dia belum melihat Bu Haji itu seperti apa, ada ketutupan miring ke sana lah, dia baru di pintu, suster langsung keluar, langsung gini geleng-geleng ya tahlil gitu. Tahlil langsung geleng-geleng. Jadi suster aja udah ngeluh, ini orang seharian gak ada yang nungguin mbak, katanya orang kaya katanya, tapi kalau kesini itu anaknya kadang berantem ngomonginnya harta terus katanya seperti itu kata suster ya. Suster aja sampai ngomong begitu ya wis ya bu, susternya tukang gosip. Iya orang biasa, nama suster juga manusia kan kemudian dia iya punya rasa punya hati, dia keluar, kemudian si Mulnya masuk, Mbak Mulnya masuk, Bu Haji, Bu Jena, itu dia tuh ngadepnya ke sana pas itu miring, benar-benar miring, terus ada selimutnya. Ketika dia itu balik badan, benar-benar yang dia lihat sebelumnya Bu Haji itu orangnya segar bersih, itu udah kurus kering, hitam, wajahnya hitam, kayak bukan Bu Haji lah sama sekali, dia nggak ngenalin. Cuman yang dia kenalin apa? Gelangnya itu di rumah sakit, makanya gelang panjang banget begitu. Infusnya susah. Iya, kan ini kan setelah prosedur mungkin nggak boleh, ya kan? Tapi kok bisa dipakai begitulah. Ketika si Mbak Mulnya mendekat Bu Haji, dia langsung begini tangannya, aja, jangan diambil, diumpetin begini. Ya Allah, orang udah sakit kayak gitu aja masih harta yang dipikirin begitu. Mau nyangkanya saya mau ambil harta tersebut. Akhirnya disitulah di sisi lainnya dia itu rada kesel, yang lainnya itu kasihan, bingung lihatnya orang kok begitu, keluarga itu begini. Wis pokoknya saya temenin, yaitu sampai maghrib malam, sampai dia tuh nggak makan waktu itulah karena bingung, baru pertama di rumah sakit gede mau ngapain gitu kan. Nah singkat cerita malam hari itu sekitar mungkin jam 10 atau lebih. Nah ini sepanjang si Mbak Mul di situ nggak ada ucapan apapun dari si Jena itu, bukan Cicer, cuman ada kata-kata kayak gitu, kadang-kadang sakit, kadang-kadang jangan dibawa punyaku, tanah itu jangan dijual, mobil ini jangan dijual, omongannya kayak gitu terus. Nah ketika agak tenang sedikit, ini Mbak Mul itu ngerasa saya pada lapar, saya juga belum ganti, belum mandi, wis pokoknya kacau lah, tapi ngantuk luar biasa, dia bener-bener ngantuk banget, kayak saya kan agak ngantuk. Kita ngantuk sebenarnya. Tengah malam gila, bayangin aja teman-teman. Nah itu akhirnya dia itu narik bangku, ada bangku kecil, ya kan. Nah itu berani nggak berani, tega nggak tega. Kursi maksudnya. Iya kursi. Dia itu duduk di situ, terus ndakom di pinggir bangsal rumah sakit itu, ndakom kayak ngeliap mau tiduran begini, ngeliap, tau-tau ada yang megang sini pundaknya. Ini pasti Endang nih. Endang datang bawa makanan, bawa salin buat saya, dipikir begitu. Pas dia ngelinguk itu sosok yang bukan ada di alam sekarang, katanya seperti itu. Jadi pakainya kayak
orang-orang dulu kayak sinden, persis kayak sinden. Kenapa ya kalau penampakan kayak gitu tuh bukan masa depan? Iya, bukannya masa depan ya. Kayak baju robot-robot kayak gitu. Iya, Transformer atau siapa ya. Pasti orang dulu. Kenapa ya? Nggak tahu. Mari kita telisik nanti. Nah, itu datanglah orang dengan wajah yang tanpa ekspresi, tapi ya cantik, tapi ya udah udah umur kayak orang-orang setengah baya begitu. Setengah buaya maksudnya. Ya, bawahnya orang, atasnya buaya kan. Setengah baya maksudnya udah umur segitu. Terus dia megang tadi pundaknya, masih megang. Yang akhirnya kan dia ini geser, si Mbak Mul geser, terus kayak mempersilahkan duduk di sini itu. Dia nggak mau. Nggak mau juga nggak ngomong, cuma langsung ngomong ini. Jadi ngeliatin si Jenah itu kayak orang senang banget, bahagia banget, terus penuh dendam. Ngomong gini, dulu saya dipekerjakan, saya disuruh nyari dunia, saya disuruh bantuin, sekarang mau mati. Enak banget katanya. Ngomongnya kayak gitu, sekarang enak banget, mau mati gampang. Orang bisa, nggak bisa. Saya tahan, saya siksa. Gak iso mau dia kayak gitu ya. Jadi di situ Mbak Mul itu bengong antara takut dan ini orang apa bukan sih gitu ya. Dia bingung terus ngomong gini, Ibu jenengan sinten, sampai bisa ngomong kayak gitu, Ibu jenengan sinten. Dia tuh ngelangos begitu kayak orang marah ke tempatnya Mbak Mul kan masih di bawah gitu. Jadi kayak orang sungkem tanpa sengaja gitu, nunduk-nunduk orang kecil gimana sih. Dia langsung nengok gitu, kayak rontok, bener-bener kaget melihat matanya itu kayak kejam begitulah. Terus langsung balik arah, udah keluar dari pintu itu. Cepet banget. Ya orang kan berharapnya kalau setan atau apa rembes gitu kan, ngilang, mipin itu kayak jalan keluar. Ini orang siapa? Apa punya saudara? Apa adanya Bu Kaji atau siapa? Lah, nggak lama lagi ngantuk lagi, kayak yang awal itu ngantuk lagi. Terus dia sendirian lagi, mau nunduk begini, tahu-tahu ada yang nepuk lagi punggungnya. Cuman pas dilihat nggak ada siapa-siapa. Tahu-tahunya di pintu ada aki-aki tua banget mungkin seusia Nyiturah yang di rumah itulah, tua banget, nggak pakai baju, celananya aja lah, satunya agak panjang, satunya pendek, tapi baunya luar biasa. Itu yang tadi itu baunya wangi, ini baunya kayak bau kuburan. Kebalikannya. Pacin banget sampai di tangan begini tapi takut nggak sopan. Ya ini udah ini kayak ini bukan normal. Saya nggak pernah keluarganya dia ngeliat orang setua itu. Jangan-jangan bangsa-bangsa seperti itu dia langsung ke pojokan, lari ke pojokan. Jadi ngumpat udah begini aja, Mbah saya jangan diapa-apain, saya cuma nungguin. Dia tuh jalan terus kirain mau ke Mbak Mul, ternyata di sampingnya si Jena itu. Jenanya langsung Mo, jangan ke sini. Selunga itu bunyi cering emasnya gitu, masuk bunyi jangan ke sini. Enak ya cuman ngomong kayak gitu. Sekarang kamu saya siksa kayak gitu Bi. Lah si Anu kan di pojokan itu sampai ngompol di cerita saking takutnya. Nah pas balik badan itu dia kan ngadepnya ke sana. Tadi ya ngelihatnya bener-bener sosoknya, wujudnya orang tua gimana sih ya. Pas mau ke pintu itu yang kelihatan merampang di sininya Bi. Jadi tulang-tulang itu kelihatan, tulang putih-putih. Itu buka baju berarti enggak? Buka baju, nggak pakai baju. Itu di situ dia itu nggak inget apa-apa lagi, kayak pingsan di situ. Terus pas entah jam berapa udah mau pagi itu dibangunin sama suster. Lah Ibu kenapa di sini? Dia udah gila lah kayak orang kaget. Suster tadi mau cerita tapi takutnya nggak percaya kan. Terus pokoknya saya mau bilang ngompol gitu. Udah ketahuan nggak bilang aja kan rembes Bi. Terus basah begitu kan. Terus nah ini ibunya kemana? Ibu jenengnya kemana? Dia kayak merasa datang jawab. Oh lagi dibawa ke ruang darurat Bi. Nah oh iya pokoknya suster ada keluarganya ini apa enggak yang datang? Enggak ada, belum ada yang datang. Saya mau ke WC itu sebuah alih-alih doang. Sebenarnya dia tuh mau keluar Bi. Akhirnya dia nyari jalan keluar pulang Bi. Dia masih bawa duit berapa ribu lah buat ngongkos pulang. Itu pulang sama ke rumah. Buat beli pakaian ya belum sempet dipakai kan? Enggak, mau pulangnya jadi angkot aja nyampe ngimput karena enggak, maksudnya kan sebelumnya dikasih sama si Endang. Itu sih diwelingi Bi, dia ingatkan. Jadi enggak berani ngutik-ngutik itu. Takutnya kenapa-napa, kejadiannya udah begini, rumahnya begitu. Nah, akhirnya dia pulang ke rumah.
sampai diceritain sama mertuanya, untung teman kamu nggak diapa-apain, wis pomarong kamu tuh jangan kesana lagi, kamu dikasih duit, iya mbah, wis jangan dipakai, pokoknya ini taruh di masjid kayak gitu. Nah itu tahu-taunya si Bu Haji bukannya meninggal, tapi dipaksa pulang sama keluarga. Dan senyap, nggak ada kabar-kabarnya lagi. Itu ada kabar meninggal setelah 2 bulan kemudian. Bahkan warga pun nggak ngeh kalau itu udah sehat atau belum, pokoknya ngertinya di rumah sakit aja kayak gitu. Nggak ada yang tahu. Nah, konon terus akhirnya dia meninggal, ramai gitu kan. Terus ada omongan ternyata Nyi Tura itu sebenarnya ibunya, ibunya Endang, tapi diperlakukan kurang manusiawi begitu karena lagi kecil Endang sering ibunya Jena tua banget kan, ibunya Jena lagi kecil si Jena itu kurang diperlakukan manusiawi sama ibunya, kayak tuanya itu dendam. Ketika dia udah sukses, udah apa, ibunya berarti neneknya Endang. Nah, setelah kejadian itu mulai Bu Haji itu meninggal, mulai habis Endang itu sekarang jualan itu nasi di pasar. Nasi sarapan. Nah, mulnya sendiri sekarang keluarga kita sekarang sudah maju gitu. Iya. Itu kenapa? Setannya pindah ke Mbak Mul. Kayaknya sih nggak diceritain yang itu. Ya mungkin ya namanya waktu proses banyak hal yang dilakukan begitu. Iya, bisa transfer kayaknya sih. Oke, terima kasih Bro Ayu atas ceritanya. Kepikiran saya sih. Ini majikan ini udah nggak kuat gitu kan. Cari majikan baru. Cari inang baru. Oke, terima kasih Bro Ayu atas ceritanya. Sama tadi siapa yang cerita ya? Iya, Nuri. Mbak Nuri ya, Mbak Nuri, terima kasih banyak. Kawan-kawan di rumah, terima kasih banyak tentu saja. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan. Semoga ya cerita dari Bro Ayung ini tetap bisa menghibur kawan-kawan semuanya. Support dan dukungan apapun, terima kasih banyak. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ngobrol horor, jaga kesehatan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.